Kalau kita sedikit mengambil pikiran arus kiri ekstrim Ya, arus betul. kiri ekstrim, Kiri apakah mentok ya. kiri mentok ya, apakah ini adalah salah satu upaya untuk Menggagalkan Anies ya betul. nyapres atau memang tegas sekali siapa yang dapat Erik menang pilpres kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Balik lagi bareng gue di Nampol, nongkrong asik ngomongin politik. Di Nampol episode sekarang gue masih bareng temen ngobrol senior gue, Bang Tommy. Halo No, terima kasih sudah datang berkunjung. Oke. Oh ya, kita lagi nongkrong asik di kediamannya Bang Tommy nih. Bang, Ya, di beberapa episode yang kemarin kita udah bahas soal Bapak Anies Baswedan ya. ya cawapres. Gonjang-ganjang Ya. cawapresnya. Nah, ada sesuatu yang menarik di beberapa waktu yang lalu. Ibu Puan Maharani mengatakan sebelumnya ada 10 cawapres untuk yang akan dipasangkan untuk Pak Ganjar. Tapi udah mulai mengerucut ke 5 nama. Beliau menyebut ada Pak Sandiaga Salahuddin Uno, Yap. Bapak Erick Thohir, Bapak Andika Perkasa, Bapak AHY, dan Caimin. Caimin. Nah, Oke. dari kelima calon ini kan udah ada beberapa nama yang bau-baunya, aroma-aromanya bakalan dipinang juga sama calon yang lain. Gimana menurut Abang? Ya, Izin sambil ngudut ya. Oke, silakan. Terkait cawapres atau calon wakil presidennya Pak Ganjar, kita pertama harus menyadari dulu bahwa Pak Ganjar ini unik ya. Pak Ganjar ini unik dari dua bakal calon presiden yang lain. Bahwa beliau karena diusung oleh PDIP, Ya. beliau tidak memiliki beban presidensial threshold. Oh ya, kan. karena PDIP udah memenuhi ya. Sudah 20% lebih, satu partai sendiri. Jadi Pak Ganjar dalam memilih calon wakil presidennya ini bisa dikatakan yang paling leluasa. Ya, Karena beliau tidak harus memikirkan koalisi partai, cukup cocok dengan calon wakil presidennya, bisa mendatangkan kemenangan. Nah, itu bisa terwujud gitu. sedikit berbeda dengan kondisinya koalisi perubahannya Pak Anies ya. Jauh beda dengan Satu Pak cabut Anies. aja udah nggak Begitu salah satu partai dari koalisi perubahan itu cabut. minggat, ya, bubar, otomatis koalisinya bubar. Oke, silakan lanjut Bang. Begitu juga dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo kalau tidak menemukan tandem koalisi partai yang bisa memenuhi presidensial threshold, ya terancam juga. Ya betul. Walaupun peluang Pak Prabowo untuk gagal ikut pilpres itu lebih kecil pastinya gitu kan. Nah, terkait kelima nama tadi, sebenarnya ada beberapa nama yang menarik ya dari 5 nama tadi. Yang pertama adalah masuknya nama Jenderal Andika Perkasa, Ya. yang selaku mantan Panglima TNI sebagai bursa cawapresnya Pak Ganjar. Nah, karena seperti kita ketahui Pak Andika selama ini cenderung tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Beliau juga bukan pengurus partai politik, apalagi ketua umum partai politik. Sama dengan Pak Gatot waktu itu ya. Sama dengan Pak Gatot. Nah, yang kedua adalah nama Pak Erick Thohir. Ya. Nama Pak Erick Thohir ini santer sekali untuk diberitakan sebagai calon wakil presiden, entah itu bagi Prabowo Subianto. Nah, sekarang sudah masuk namanya sebagai bakal calon wakil presiden Masuk bagi ke radarnya Pak Ganjar. Ganjar. Pak Ganjar melalui PDIP gitu kan. Nah, yang terakhir adalah Caimin. Nah, Caimin ini lebih unik lagi karena komunikasi politik awal yang dilakukan oleh Caimin selaku ketua umum PKB adalah bersama Prabowo Subianto. Ya, betul. Bahkan digadang-gadang akan menjadi cawapresnya dari Prabowo Subianto. Nah, ternyata nama beliau juga ikut masuk sebagai bakal calon wakil presidennya Pak Ganjar. Pak Ganjar. Nah, jadi dari 5 nama itu saya rasa 3 nama ini lebih memungkinkan untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Ganjar. Nah, ada satu lagi yang tidak kalah menariknya adalah bahwa nama AHY juga masuk di situ. Ya. Ya. Nah, Waduh. kalau kita sedikit mengambil pikiran
arus kiri ekstrim ya, Ya, arus betul. kiri ekstrim. Kiri mentok ya. Kiri mentok ya? Apakah ini adalah salah satu upaya untuk menggagalkan Anies ya, betul. nyapres, atau memang tiba-tiba PDIP udah klop aja gitu dengan Demokrat, yang mana sepanjang sejarah belum pernah terjadi itu. Ya. Jadi apakah ini benar-benar sudah bertemu dua jalan pemikiran antara PDIP dan Demokrat ini, atau PDIP wacana. mau sekali dayung dua pulau terlampaui, ya kan? Dapat AHY-nya, kemudian Anies Baswedan gagal nyapres. Nah, kita nggak tahu tuh mana yang terjadi. Aduh. Gitu loh. Jadi masing-masing nama itu punya track record dan bawaan mereka sendiri-sendiri gitu. Oh, oke. Kalau dari kelima nama tadi, Bang, ya ada Pak Sandi, ada Pak Erik, Ya. Andika Perkasa, Mas AHY, dan Caimin. Dari kelima nama ini, kira-kira mana yang bakalan paling possible gitu Untuk berpasangan, untuk berpasangan? saya rasa posisi Pak Erik selalu di yang terdepan ya, Oh, ya. untuk menjadi calon wakil Oh presiden. ya, di salah satu episodenya Ngopi Toat itu Bang Andri waktu Rusta. sama Bang Andri Rusta juga menyatakan kayak gitu. Emang Ya. sih menarik banget langkah-langkah politiknya Pak Erik ini, dan kayaknya mungkin kayaknya kita harus bahas gitu beberapa langkah politiknya Pak Erik ini. Iya, jadi Pak Erik ini bahkan Bang Andri Rusta mengatakan dengan tegas sekali siapa yang dapat Erik menang Pilpres, kan gitu. Entah apa dasar beliau mengatakan itu, tetapi tentu beliau kan nggak mungkin asal bicara. Iya, pastilah. Ya kan, beliau kan surveyor handal Sumatera Barat Nah. gitu kan, nggak mungkin asal bicara gitu kan. Jadi tetapi tentu ada analisa-analisa tertentu, dan memang terbukti dalam setiap perumusan nama cawapres itu nama Pak Erik itu selalu masuk. Ya, betul. Ya kan, gitu. Jadi kalau saya pribadi kemungkinan besar. Jadi saya menilai kalau memang tidak didapat komitmen yang disepakati bersama Pak Prabowo Subianto, saya rasa Pak Erik akan berpasangan dengan Pak Ganjar. Nah, oke Bang. Kalau menurut Abang tadi Pak Erik ya. Tapi kan kalau di kebanyakan masyarakat nih, nggak tahu ya sekarang mayoritas atau enggak, kan banyak masyarakat yang bilang kalau bahkan beberapa akademisi ataupun politisi ataupun pengamat juga bilang kalau komposisi sipil militer itu kan masih paling seksi sekarang, Bang. Iya. Nah, itu dia. Kalau komposisi sipil militer kan PDIP kan sudah membuktikan melalui 5 nama itu nama Pak Andika Perkasa masuk. Gitu. Tapi chance-nya rendah malah. Kalau menurut saya agak kurang ya. Walaupun sebenarnya PDIP kan seperti yang saya katakan di awal, terserah mau cawapresnya siapa aja loh, Ya, mereka betul, punya tiket betul. sendiri kok gitu kan. Oke, nih kalau kita mungkin ini agak sensitif buat beberapa orang ya, karena isu kesukuan dan segala macamnya. Cuman kenyataannya dalam dunia persilatan politik ini, dunia persilatan di Konoha ini, iya latar belakang suku bangsa itu bisa dikatakan gede andilnya gitu loh Bang. Ya. Nah, Pak Ganjar kan udah Jawani banget nih. Mungkin suara di daerah Jawa Tengah segala macamnya, beliau bakalan megang lah istilahnya. Sedangkan pemilih paling gede itu kan di Jawa Barat, Bang. Ya. Kalau misalkan Pak Erik tadi kira-kira bisa nggak meraup suara dari sana? Saya sebenarnya bingung kenapa tiba-tiba nama Pak Erik ini begitu santer ya, termasuk menjadi nama yang berada di papan atas untuk dicalonkan sebagai wakil presiden. Karena seperti yang kita tahu Pak Erik ini bukan tokoh partai. Betul. Bukan pengurus partai, bukan ketua umum gitu kan. Anggota PSSI tapi Bang. Iya, tetapi beliau sekarang ini adalah Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI gitu. Saya nggak ngerti apakah sebagai Menteri BUMN dan Ketua PSSI, Pak Erik ini benar-benar memiliki dukungan politik yang besar gitu, atau mendapatkan raupan suara yang diprediksi bisa sangat banyak gitu, sehingga nama Pak Erik ini selalu berada di urutan teratas untuk menjadi cawapres gitu. Bahkan Caimin sendiri yang merupakan ketua umum PKB yang punya basis di Jawa Timur masih harus bersaing dengan Pak Erik ini untuk menjadi cawapres gitu. Jadi Pak Erik ini unik orangnya gitu. Nah, kalau Pak Sandi, Bang?
Pak Sandiaga Uno kan memang sudah sudah pindah ke P3 Ya. dan memang secara terbuka P3 mengatakan akan mencalonkan Pak Sandi sebagai cawapresnya Ganjar. Spesifik itu dikatakan seperti itu gitu kan. Tetapi saya nggak tahu apakah PDIP akan menerima Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Lebih menerima Sandiaga Uno dibandingkan Erick Thohir sebagai cawapresnya. Iya. Saya rasa PDIP masih akan lebih concern ke Erick Thohir dibandingkan Sandiaga. Oh, berarti Pak Sandi jadi black horse dong di sini. Nah, sebenarnya begitu. Pak Sandiaga Uno sebenarnya beliau ini kuda hitam. Kenapa? Karena beliau punya akses, lebih memiliki akses untuk masuk kemana saja. Ya, betul. Ya kan? Punya sejarah romantisme dengan Punya Pak romantisme Prabowo. dengan Prabowo dan juga Anies Baswedan. Oh iya. Gubernur dan wakil iya, gubernur iya, loh. Iya. Bro tuh kan, bro Wagub tuh kan gitu. Jadi ketika memang kemungkinan untuk Pak Ganjar berpasangan dengan Pak Ganjar tertutup, Pak Sandiaga rasanya juga tidak terlalu bukan berarti pintunya tertutup semua. Oke. Apalagi dengan gonjang-ganjing Pak Anies Baswedan yang sampai sekarang cawapresnya bertukar-tukar terus kan, dari Bu Khofifah, kemudian Bu Yeni Wahid, kemudian AHY, kemudian yang terakhir Bu Susi gitu kan. Tidak menutup kemungkinan bahwa pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI pada 2017 lalu ini akan bersanding di level nasional, kan tidak menutup kemungkinan. Ya, betul sih. Oke, Bang. Dari tadi kan beberapa tokoh yang kita bahas tuh mungkin dari militer atau pengusaha atau nasionalis gitu ya. Kalau itu, Bang, sosok yang religiusnya Caimin kali ya? Caimin mewakili Islam garis kanan kan, gitu. Dari sebagai ketua PKB yang punya basis NU di Jawa Timur pula kan. Ya mungkin karena basisnya sama-sama orang Jawa jadinya kali ya, Bang. Ya. Maksudnya Jawanya Jawa Toto gitu. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Udah kalau menang di dua itu kan menang berarti. menang di Indonesia itu. Dan kalau Rino baca beberapa statement terakhir dari PKB itu mengatakan bahwa kalau tidak didapat kesepakatan sebagai cawapresnya Prabowo, ya Caimin bisa saja pindah ke capres yang lain gitu. Jadi semuanya masih sangat terbuka. Pak Prabowo harus hati-hati karena kehilangan Caimin, berarti Pak Prabowo harus mencari koalisi baru. Ya, betul. Beda dengan Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar ya mau kehilangan. Ya sebenarnya Pak Prabowo dengan Pak Anies itu sebenarnya posisinya sekarang sama, cuman mungkin koalisinya Pak Prabowo lebih kuat. sedikit lebih beruntung Ya, gitu. lebih kuat. Posisi Pak Prabowo secara politik lebih kuat dibanding Pak Anies. Kalau Pak Anies kan satu cabut itu udah kalang kabut gitu. Ya. Kalau Pak Prabowo beliau adalah bakal calon presiden, beliau juga ketua umum partainya sendiri. Jadi posisi beliau lebih kuat dan komposisi threshold yang dimiliki Gerindra juga tidak kurang terlalu banyak dari threshold yang ditetapkan oleh undang-undang gitu. Jadi dengan partai yang tidak terlalu besar pun Pak Prabowo tetap bisa maju. Nah, oke, Bang. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Kalau misalkan nih, yang anggaplah yang jadi pasangan cawapresnya Pak Ganjar adalah Pak Erick Thohir. Yap. Peluangnya gimana, Bang? Peluang menang? Ya mungkin terlalu pagi tapi boleh lah. Ya besar. Ya besar peluang menangnya. Karena Pak Ganjar itu sendiri, ya kalau kita lihat beberapa survei ya memang survei ini kan debatable ya. Kalau sekarang gitu kan, banyak yang ada yang mengatakan seperti Pak Rizal Ramli mengatakan itu bukan survei tapi survei katanya kan. Ya. Nah, tapi kalau kita mengambil data dari minimal kita ambil itu sebagai referensi dulu. Ya Pak Ganjar kan memiliki Yang paling atas terus kekuatan elektabilitas yang mumpuni juga gitu kan. Jadi kalau ditambah dengan Pak Erick Thohir, ya saya ikut kata senior saya Bang Andri Rusta, kemungkinan menangnya besar. Dan satu lagi mungkin dengan Caimin. Caimin justru nomor 2 ya? Maksudnya, kalau dengan Caimin basis agamanya dapat. Iya, kemungkinan Jawa Timur kan itu basisnya PKB, basisnya NU. Akan memberikan dorongan suara signifikan kepada siapa yang berhasil mendapatkan Caimin gitu.
Jadi dari lima nama bakal calon wakil presidennya Pak Ganjar itu saya rasa yang memiliki peluang terbesar untuk membantu mendapatkan kemenangan di Pilpres yaitu dua namanya tadi tuh, Pak Erick Thohir dan kemudian Caimin. Gitu. Kayaknya kalau Caimin di Sumbar assalamualaikum deh Bang. Ya, Sumbar memang anomali terus ya. kalau Sumbar siapapun yang akan berpasangan dengan PDIP ya akan Assalamualaikum. ya akan wabillahi taufik wal hidayah gitu kan. Cuma kalau secara nasional ya seperti Rino ketahui mau menang 100% pun di Sumbar itu baru setara satu kabupaten Bogor. Setara Kabupaten Bogor di Jawa Barat gitu. Oke lah Bang, kita cukupkan aja sekian. Thank you Bang Tom udah nerima Rino untuk nongkrong di sini. Oke. Buat ngobrol-ngobrol juga. Oke, mungkin di episode nampol alias nongkrong asik ngomongin politik episode sekarang gue cukupin sampai di sini. Jangan lupa like kalau suka dan jangan lupa juga buat komentar di bawah teman-teman mau nambahin data atau beropini atau mau berdiskusi juga boleh. Gue pamit, Bang Tommy pamit. Peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, No.